Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar CCTV yang 3 antena ya. Dan ini kebetulan yang menggunakan aplikasi V380 dan sudah cukup banyak saya bongkar. Cuma yang ini walaupun sama dengan video yang awal atau yang nomor 2 saya lupa. Yang jelas untuk bagian dalam dan firmware-nya, hardware maupun firmware-nya ini berbeda ya. Makanya saya akan coba bongkar apakah benar antenanya ini ada 3 ya, berfungsi ketiganya. Terus komponennya itu apakah sama, kalau yang dulu itu untuk board utama itu ada di bagian bawah ya. Terus yang atas ini hanya kamera aja, jadi ada 2 board, cuma kontrolernya itu lebih ke bagian yang bawah. Kalau nggak salah seperti itu. Yang jelas ada 2 board ya, bawah dan atas. Dan ada soket LAN-nya, ini nggak ada ya, hanya input micro USB 5 volt. Tombol reset juga ada. Antena 3 seperti ini. Terus untuk bautnya juga di sini hanya menggunakan 1. Kalau yang dulu itu ada 4. Kualitasnya juga cukup lah, kurang lebih hampir sama dengan yang awal. Terus memori ada di bagian sini ya. Kalau dulu itu kalau nggak salah ada di bagian belakang juga. Ini ada di bagian bawah kamera. Tombol reset juga di sini. Ya mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang tidak ada antena ya. Jangan-jangan ini juga gak ada antenanya. Dan untuk bagian kamera ini juga cukup besar ya. Kalau yang biasa itu kalau gak salah gak sebesar ini. Dan LED infrared masih deep, bukan SMD. Terus sensornya di atas. Mic-nya kalau gak salah di bagian ini. Kok ada mic di sini? Apakah benar mic-nya di sini? Langsung aja kita bongkar. Bongkar bagian bawah dulu. Satu ya. Nah, ini pengunci, ini seharusnya nggak ada baut di bagian sini karena paten ya, nggak ada busa. Ini juga nggak ada. Dan ini yang terbaru ya, yang sekarang, bukan yang lama ini. Agak susah bukanya, dipaksa takut patah. Oh ini kayak gini nih. Nah didorong, oke, hampir patah. Nah hasilnya kayak gini ya. Saya akan coba cabut. Ini kabel power ini. Oke, dicabut. Nah speaker gak ada di bagian belakang ya, ternyata kemungkinan ada di bagian sini. Mic-nya juga sama, gak ada di sini, hanya kabel power aja. Ada motor ya, umumnya kayak gini memang. Terus ternyata rangkaian cuma gini aja, micro USB sama, gak ada resistor, gak ada apa, langsung soket ke atas. Dan kalau yang dulu menggunakan jack DC, kalau yang ini micro USB ya. Walaupun sama-sama tegangan 5 volt. Dan untuk antena ini cuma pajangan, jadi bisa dilepas. Kalau males ribet kayak gini ya, ini ribet sebenarnya. Gak fungsi tapi masih dipasang. Jadi kalau saya ini pasti saya lepas. Kayak gini ya, memang nggak ada antena, padahal mungkin penjual juga nggak ngerti ya apa yang barang yang dijual. Untuk di deskripsi itu tertulis 3 antena, terus ya, tapi di situ tidak tertulis antena asli 3, itu nggak ada memang. Ya bisa salah bisa enggak ya, tergantung lah. Yang jelas ini bukan 3 antena ya, kemungkinan sama dengan yang nggak ada antena. cuma beda case aja nih.
Terus kalau untuk ini apakah bisa RTSP, itu ada yang bisa, ada yang tidak. Biasanya kalau RTSP itu firmware-nya itu agak milih-milih ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi rata-rata kalau yang sekarang itu kebanyakan nggak bisa. Dan kalau harganya yang murah itu rentan nggak bisa. Kalau harganya yang agak mahal, walaupun merek sama ya, bentuknya sama, itu kemungkinan bisa. Ciri-cirinya kayak gitu. Jadi sama penjual juga dipilah mungkin. Nah, ini sudah bisa dibuka. Saya akan coba bongkar ya. Ada yang lepas. 1, 2, oh iya 3 benar. Nah, oke, seperti ini. Saya coba nyalakan lampu utama ya, karena jam berapa ini, jam 3 otomatis mati biasanya. Sebentar, saya akan nyalakan dulu. Alexa, turn on lamp 5. Oke, udah nyala. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Ternyata untuk speaker ada di bagian belakang ya, di kepala lah, di kepala kameranya. Terus baut juga agak lengkap. 1, 2, seharusnya ada 4. Tapi ya gak apa-apa. Kalau untuk harga memang murah ya. Gak kayak dulu. Kalau dulu saya masih beli itu harganya 200 ke atas. Kalau sekarang 100 ribuan itu sudah dapat yang model kayak gini sudah. Atau enggak kita tanyakan terlebih dahulu ke penjual apakah bisa RTSP atau tidak. Untuk amannya ya seperti itu. Ini nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dilepas, jadi harus bongkar bagian ini ya. Depannya cuma kamera aja. Saya akan coba bongkar supaya tidak terlalu lama ya. Nah, ternyata ada baut di bagian sini. Jadi bautnya itu ada berapa ini? Ada 3. Kalau yang satu ini kayaknya untuk lensanya ya. Jadi tinggal dibuka seperti ini. Benar, untuk lensa yang saya buka. Seharusnya nggak saya bongkar ini bagian lensa. Nah, untuk bagian infrarednya seperti ini. Bagian infrared ya kurang lebih sama ya. 3 kabel juga. Terus ada soket tambahan 1 ini. Ini nggak tahu apa. J1, tidak ada keterangan. Untuk speaker di bagian mana speakernya tadi? Ini speaker. Ini speaker, terus ini untuk lensa pengaktifan lensa mode malam warna atau 2 warna, maksudnya hitam putih ya. Seperti ini. Ini kayaknya juga bisa diganti nih. Saya akan pasang ya, supaya tidak tidak mempengaruhi lensanya nanti. Nah, ini sudah saya pasang supaya aman. Untuk mic juga ternyata ada di bagian kamera ya. Di sini dia micnya. Jadi wajar kalau seumpama tidak terlalu sensitif menangkap suara dari luar, karena micnya memang agak di dalam ya. Untuk IC-nya sendiri saya akan coba mode zoom aja ya. Mudah-mudahan kelihatan apa enggak ya. Agak susah ya, agak susah. Ini untuk speaker, kemungkinan ini untuk speaker ya. 620 berapa 8L315. Terus ini adalah mic
Yang ini berapa ini? Kelihatan enggak? Saya coba zoom lagi. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ya bisa di pause aja nih, di pause lalu supaya lebih jelas. Terus yang ini, nah 1 AM. Ini juga kelihatan ULN 2803L. ULN ini IC biasa buat driver motor biasanya. Ya untuk mengendalikan yang ini kemungkinan. Terus bagian yang kaki 8. Nah ini ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Untuk di bagian belakang kurang lebih yang ini ya. Nah ini IC controllernya ini. Kristal IC controller. Kelihatan sangat jelas, tidak ada yang dihapus. Micro bukan micro, SD card ya. Sisanya wah gak kelihatan nih, tidak kelihatan ya. Kemungkinan sama dengan yang tidak ada antena itu. FT24CO2A 3GMC-KE. Yang ini tidak kelihatan, kalau yang ini nggak kelihatan. Terus yang ini, wah ini kelihatan nih. Nah, DJNTO kayaknya. Tambah gak kelihatan. Nah gini ya. Jadi kurang lebih sama dengan yang tidak ada antena ya untuk boardnya ini. Cuma yang versi kamera yang baru-baru ini ya. Kalau yang lama itu lebih compact kayaknya, lebih banyak untuk perangkat elektroniknya atau komponen elektroniknya ini. Tapi kalau untuk sensor, ini sekalian saya buka aja nih. Ini sama aja nih, kalau seumpama rusak, ada yang putus, tinggal ganti aja nih. Nah ini ya, ini kayaknya ada yang sama ini, yang sudah pernah saya bongkar juga. LED-nya yang deep, bukan SMD ya. Seperti ini. Ini adalah transistor, ada ya transistor ini. Cuma ya ini gak kelihatan. Gak tahu ini bisa apa enggak ini. Coba kelihatan enggak? Oke, enggak kelihatan. Ini juga gak kelihatan. Ya kurang lebih sama lah, gampang kalau untuk nyari komponen kalau yang kayak gini nih. Yang jelas sudah controller, sudah antena ternyata zong. Terus perbedaannya juga ada di bagian ini, apa namanya, untuk tombol reset ya. Kalau di handphone ini untuk SIM ejector kalau nggak salah namanya ini ya. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Terus kalau yang 3 antena ini mesti ada yang semacam holdernya ini ya untuk di dinding. Kalau yang nggak ada antena itu nggak ada biasanya. Ya kelebihannya seperti itu, walaupun antenanya zong ya. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.